Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para mahasiswa Yakpermas Banyumas? Baik semua bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semuanya baik dan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan bekal sehat walafiat ini kita dapat belajar bersama dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Materi pokok, hak dan kewajiban warga negara. Kemudian submaterinya adalah warga negara Indonesia atau WNI. Ada dua submateri yang kita bahas. Yang pertama adalah warga negara dan penduduk. Kemudian yang kedua, asas-asas kewarganegaraan. Adapun kompetensi yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah melalui tayangan video pembelajaran interaktif, chat WA, dan berdiskusi, mahasiswa mampu membedakan antara warga negara dan penduduk, menjelaskan asas-asas kewarganegaraan, dan mampu bekerja sama menelaah kasus kewarganegaraan, serta mampu bekerja sama menyusun laporan hasil telaah kasus kewarganegaraan dengan benar. Baiklah, kita mulai masuk ke materi bagian A, yaitu warga negara Indonesia. Kita tahu warga negara dengan negara tidak bisa dilepaskan begitu saja. Oleh karena itu, membahas tentang warga negara tentu tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan tentang negara. Karena warga negara merupakan warga dari suatu negara. Coba kalian renungkan atau kalian pikirkan. Pernahkah saudara? Ya, karena negara itu bersifat abstrak, sehingga tidak dapat dilihat oleh indera penglihatan kita. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki unsur tertentu, yaitu memiliki wilayah, memiliki pemerintahan yang berdaulat, yang ditaati oleh rakyatnya. Jadi kita tahu bahwa sesuatu itu disebut negara kalau dipenuhi unsur-unsur yang ada. Jadi bentangan peta yang sering saudara lihat itu barulah salah satu unsur dari negara, yaitu unsur wilayah. Baiklah, kita lanjutkan. Ada 4 syarat berdirinya suatu negara, yaitu 1 atau A, ada wilayah tertentu. B, adanya rakyat yang menetap. C, adanya pemerintahan yang berdaulat. Dan D, kemampuan untuk hubungan dengan negara lain. Sekarang kita teruskan masuk ke pengertian warga negara dan penduduk. Kita tahu dari 4 syarat berdirinya negara itu harus ada rakyat yang mendiami wilayah tertentu. Posisi rakyat bisa disebut sebagai warga negara, bisa disebut sebagai penduduk, bisa disebut sebagai rakyat atau warga negara, tergantung konteks pembahasan. Baiklah, kita akan bahas pengertian tentang warga negara. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang disebut dengan warga negara
adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Endang Zainal dan kawan-kawan, warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Kemudian pengertian yang ketiga, warga negara adalah keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Coba saudara-saudara simpulkan dari tiga pendapat ini, apakah yang disebut dengan warga negara? Kita teruskan. Warga negara selain sebagai subjek, juga sebagai objek dalam kehidupan negaranya. Oleh karena itu, seorang warga negara senantiasa akan berinteraksi dengan negara dan bertanggung jawab atas keberlangsungan negaranya. Lantas, siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pernyataan tersebut dapat kita lihat pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita buat tabel, warga negara terdiri dari yang pertama adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Kemudian yang kedua adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Baiklah, para mahasiswa Yakpermas yang hebat, kita teruskan pembahasan tentang warga negara. Siapa orang-orang Indonesia asli itu? Ada penafsiran bahwa orang-orang Indonesia asli adalah golongan-golongan orang-orang yang mendiami bumi Nusantara secara turun-temurun sejak zaman Tandum. Apakah itu zaman Tandum? Zaman Tandum yaitu zaman di mana tanah dijadikan sebagai sumber hidup, mandungal dengan diri sendiri, dipercaya dijaga dayang-dayang desa, memiliki sifat-sifat magis religius, diamanatkan oleh nenek moyangnya untuk dijaga dan dipelihara tempat menyimpan jasadnya setelah berpindah ke alam baka. Ini pendapat dari Paulus dalam Depdiknas. Inilah gambaran siapa orang Indonesia asli. Kita teruskan. Kata asli mengandung syarat biologis bahwa asal-usul atau turunan menentukan kedudukan sosial seseorang itu asli atau tidak asli. Keaslian ditentukan oleh turunan atau adanya hubungan darah antara orang yang melahirkan dan yang dilahirkan. Dengan demikian, penentuan keaslian dapat didasarkan 3 alternatif, yaitu A. Turunan atau pertalian darah atau genealogis. B. Adanya ikatan pada tanah atau wilayahnya atau teritorial. C. Turunan atau pertalian darah dan ikatan pada tanah atau wilayah. Genealogis teritorial. Berarti yang C adalah campuran antara turunan dan ikatan pada tanah atau wilayah. Kemudian, siapa orang-orang bangsa lain itu? Dengan dasar teritorial, maka dimungkinkan
terjadi proses asimilasi alamiah dan total di wilayah-wilayah tertentu, sehingga dimungkinkan pula warga negara peranakan terlebur ke dalam salah satu suku bangsa Indonesia. Sebaliknya, mereka yang tetap berpegang pada kultur leluhur asingnya menjadi tidak lebur. Mereka itu disebut sebagai orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lihat pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau oleh masyarakat sering disebut non-pribumi. Para mahasiswa yang berbahagia, dari paparan tadi, nanti saudara-saudara dihadapkan pada kasus kewarganegaraan yang pertama atau soal diskusi pertama. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Hampir pada setiap jelang pemilihan umum, isu tentang asal-usul seorang kandidat menjadi komoditas kampanye. Kosakata yang sering digunakan oleh para juru kampanye adalah sebutan orang pribumi dan non-pribumi. Tentunya, pernyataan tersebut dapat menjadi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pokok soalnya, berdasarkan ilustrasi tersebut, setujukah Anda terhadap perbedaan penyebutan antara orang Indonesia asli sebagai WNI pribumi dan orang-orang bangsa lain yang telah sah menjadi warga negara Indonesia sebagai WNI non-pribumi dalam kehidupan masyarakat? Berikutnya, berikan alasan dan dasar hukumnya. Bagaimanakah dampak yang mungkin timbul dari ilustrasi tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah solusi yang akan Anda lakukan agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah berulang-ulang? Ini soal diskusi yang pertama. Nanti akan dijadikan sebagai tugas kuliah. Baik, kita teruskan pengertian penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kita bisa lihat ketentuan tersebut pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lantas, apakah penduduk negara Indonesia? Penduduk negara Indonesia adalah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Kita bisa melihat ketentuan tersebut pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Selain istilah warga negara, penduduk, warga negara asing, kita mengenal istilah lain dalam kehidupan bernegara, yaitu rakyat dan bangsa. Apakah pengertian bangsa dan rakyat itu? Baiklah, kita bahas satu persatu. Bangsa adalah kesatuan dari orang-orang yang sama atau bersamaan asal keturunan, bahasa, adat, dan sejarahnya yang di bawah pemerintahan sendiri. Ini menurut kamus WCS Puwadarminto dalam Depdiknas. Kemudian, rakyat adalah segenap penduduk suatu negara sebagai imbangan pemerintah.
Kemudian pengertian bangsa dan rakyat menurut Julianus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bangsa adalah sekelompok manusia bersamaan keturunan dan budaya serta hidup bersamaan wilayah. Kemudian pengertian rakyat. Rakyat adalah orang yang bernaung di bawah pemerintah tertentu. Baik, kita lanjutkan. Dalam hubungan internasional, di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin dia seorang asing. Penduduk suatu negara mencakup warga negara dan orang asing yang memiliki hubungan berbeda dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tak terputus dengan negaranya, meskipun dia bertempat tinggal di luar negeri. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Nah, dari pembahasan tadi, kita masuk pada penugasan yang kedua atau soal diskusi kedua. Disimak dan dibaca baik-baik. Istilah warga negara, penduduk, bangsa, dan rakyat memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dari istilah-istilah tersebut dapat dipasang-pasangkan karena keduanya memiliki kaitan dan melahirkan pola hubungan, yaitu A. Warga negara dan negara, B. Penduduk dan bangsa, C. Rakyat dan pemerintah. Pertanyaannya, jelaskan faktor yang melatar belakangi lahirnya ketiga ikatan tersebut. Jadi dijelaskan satu persatu. Mengapa warga negara ada ikatan dengan negara? Mengapa penduduk ada ikatan dengan bangsa? Dan mengapa rakyat ada ikatan dengan pemerintah? Kemudian yang pertanyaan kedua, berdasarkan ikatan tersebut akan melahirkan pola hubungan antara keduanya. Jelaskan pola hubungan itu. Jadi supaya menjelaskan pola hubungan warga negara dan negara, pola hubungan penduduk dan bangsa, pola hubungan rakyat dan pemerintah. Baiklah, itu tugas atau penugasan yang kedua, nanti akan menjadi bahan diskusi di kelompok saudara-saudara. Baiklah, mahasiswa Yakpermas yang saya banggakan, kita lanjutkan sub pokok materi yang kedua, yaitu asas-asas kewarganegaraan. A. Asas jus sanguinis dan asas jus soli. Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Terkait dengan syarat-syarat menjadi warga negara, dalam ilmu tata negara dikenal adanya dua asas kewarganegaraan, yaitu asas jus sanguinis dan asas jus soli. Asas jus soli adalah asas daerah kelahiran. Artinya, status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara A tersebut. Jadi, jus soli itu tempat atau daerah kelahiran. Kemudian yang kedua, asas jus sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah.
Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang adalah warga negara B karena orang tuanya adalah warga negara B. Jadi berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Kemudian asas kewarganegaraan yang kedua adalah bipatride dan apatride. Dalam hubungan antar negara, seseorang dapat pindah tempat dan berdomisili di negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negeri lain melahirkan anak, maka status kewarganegaraan anak ini tergantung pada asas yang berlaku di negara tempat kelahirannya dan yang berlaku di negara orang tuanya. Perhatikan dengan baik-baik pernyataan yang dijelaskan pada asas-asas kewarganegaraan. Baik, perbedaan asas yang dianut oleh negara yang lain, misalnya negara A menganut asas ius sanguinis, sedangkan negara B menganut asas ius soli. Hal ini dapat menimbulkan status bipatride atau apatride pada anak dari orang tua yang berimigrasi di antara kedua negara tersebut. Kita bahas apa itu bipatride beserta contohnya. Bipatride artinya dwikewarganegaraan atau dua kewarganegaraan. Bipatride timbul apabila menurut peraturan dari kedua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Misalnya, Adi dan Ani adalah suami istri yang berstatus warga negara A, tetapi mereka berdomisili di negara B. Negara A menganut asas ius sanguinis dan negara B menganut asas ius soli. Kemudian lahirlah anak mereka yang bernama Dani. Menurut negara A yang menganut asas ius sanguinis, Dani adalah warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara B yang menganut asas ius soli, Dani juga warga negaranya karena tempat kelahirannya adalah di negara B. Dengan demikian, Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau bipatride. Sekarang kita pelajari tentang apatride atau tanpa kewarganegaraan atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Apatride timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Misalnya, Agus dan Ira adalah suami istri yang berstatus warga negara B yang berasas ius soli. Mereka berdomisili di negara A yang berstatus ius sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka bernama Budi. Menurut negara A, Budi tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negaranya. Begitu pula menurut warga negara B, Budi tidak diakui sebagai warga negaranya karena lahir di wilayah negara lain. Dengan demikian, Budi tidak memiliki kewarganegaraan atau apatride. Bagaimana?
para mahasiswa yang Permas Banyumas yang hebat-hebat, bisa dipahami paparan materi tadi? Baiklah, kita akan teruskan pada penugasan. Setelah saudara menyimak materi dalam tayangan video ini, maka diskusikanlah soal yang terdapat pada slide 10 dan slide 14. Setiap kelompok diskusi terdiri dari 3 atau 5 anggota sesuai prodinya masing-masing. Silahkan saudara-saudara membagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya dalam satu kelompok terdiri dari 3 atau 5 anggota, dipilih dengan jumlah yang ganjil. Kemudian buatlah laporan hasil diskusi dengan ketentuan 1. Laporan diketik rapi dengan komputer pada kertas A4 atau ukuran kuarto. Time New Roman 12, spasi atau paragraf 1,5, dan margin atas 4 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Yang kedua, pada halaman cover tercantum secara urut dari atas, yaitu judul laporan. Kemudian turun ke bawah diberi logo Yakpermas Banyumas, atau tepatnya logo Politeknik Yakpermas Banyumas. Kemudian di bawahnya diberi nama prodi, nama kelompok, dan nama anggota disertai dengan nomor induk mahasiswa, serta di paling bawah dicantumkan alamat kampus dan tahun pembuatan laporan. Kemudian yang ketiga, laporan dibuat dalam bentuk PDF dan dikirim ke email 2221marwono@gmail.com paling lambat tanggal 17 Oktober tahun 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian komponen yang dinilai dari laporan tersebut adalah orisinalitas. Kemudian dalam diskusi tentu hasil kerjasama bersama, bukan hasil karya orang per orang, tapi hasil kerja bersama. Kemudian yang ketiga adalah isi laporan. Apakah hasil diskusi dalam laporan ini dijawab dengan benar, menemukan argumentasi-argumentasi yang logis, kuat secara ilmiah. Kemudian penggunaan bahasa, tentu yang dijadikan pedoman adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian estetika, apakah pekerjaannya rapi atau tidak rapi, ini terkait dengan estetika. Dan ketepatan pengiriman laporan, saya memberikan batasan paling lambat tanggal 17 Oktober tahun 2020 untuk perkuliahan kali ini. Tentu namanya ketepatan pengiriman laporan, mengirim lebih awal lebih baik, tapi akan disebut terlambat kalau sudah melewati tanggal 17 Oktober tahun 2020, melewati pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian pembahasan tentang warga negara Indonesia, meliputi warga negara dan penduduk serta asas-asas kewarganegaraan. Kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Baiklah,
Selamat berdiskusi dan menyelesaikan tugas. Diskusi adalah belajar, menyelesaikan tugas juga belajar. Mengetik juga bagian dari menulis, dan menulis adalah proses belajar. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada kesempatan kali ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.